Tabe selamat lingkungan latai, salam sahujud karenda melempang, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Hendra dari Program Studi Pendidikan Agama Hindu semester 3 kelas B. Di sini tugas ini untuk memenuhi tugas yaitu penaturan. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa konsep dari penaturan, yaitu pengertian dari penaturan. Yang kedua itu konsep ketuhanan dalam penaturan. Nah, yang ketiga itu konsep dewa-dewi dalam penaturan. Yang keempat, konsep penciptaan semesta dalam penaturan. Yang kelima, konsep manusia dalam penaturan. Yang keenam, tugas dan tanggung jawab manusia menurut penaturan. Yang ketujuh, sikap moral dalam penaturan. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian dari penaturan. Nah, di sini pengertian dari penaturan yaitu penaturan adalah kitab suci agama Hindu Kahringan yang ditulis menggunakan bahasa Sangiang. Kitab suci penaturan berasal dari kata naturan yang memiliki arti menuturkan atau menyisilahkan tentang penciptaan dan fungsinya bagi manusia. Nah, penaturan merupakan wahyu dari Ranying Hatala langit yang Maha Esa sebagai pegangan hidup dan pedoman umat Kahringan. Mungkin pengertian penaturan itu yaitu itu adalah pengertian dari penaturan. Nah, dapat kita simpulkan pengertian dari penaturan itu adalah bahwa penaturan itu adalah suatu pegangan hidup kita sebagai manusia untuk menjalankan kehidupan kita dalam sehari-hari. Nah, yang kedua yaitu konsep ketuhanan dalam penaturan. Nah, di dalam kitab suci penaturan pada pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa yang berbunyi, Aku inilah Ranying Hatala yang maha kuasa awal dan akhir segala kejadian. Cahaya kemuliaanku yang terang, bersih, suci adalah cahaya kehidupan yang kekal abadi, dan aku disebut sebagai Ia Hintan Kahringan. Seperti sudah yang dijelaskan dalam kitab suci penaturan bahwa sesungguhnya Tuhan itu satu yang memiliki cahaya yang terang. Ia adalah awal dan ia adalah akhir dari segala kejadian serta memiliki kekuatan yang sangat dahsyat atas kuasanya. Jadi begitu konsep ketuhanan dalam kitab suci penaturan. Nah, untuk selanjutnya yaitu konsep dewa-dewi dalam penaturan. Bagaimana konsep dewa-dewi dalam penaturan? Yaitu konsep dewa-dewi dalam penaturan disebut dengan raja-raja dan kameluh yang ditempatkan oleh Ranying Hatala yang tersirat dan tersurat pada pasal 36 di dalam kitab suci penaturan sesuai dengan tugas dan pekerjaannya mereka masing-masing untuk menjaga serta tinggal dan membantu umat manusia bagi membutuhkannya. Mungkin itu konsep dewa-dewi menurut kitab suci penaturan. Nah, yang selanjutnya yaitu bagaimana konsep penciptaan semesta menurut kitab suci penaturan. Nah, konsep penciptaan semesta menurut kitab suci penaturan adalah dalam kitab suci penaturan konsep penciptaan alam semesta berserta isinya dilakukan oleh Ranying Hatala. Nah, atas kuasanya yang dimiliki selama 7 hari 7 malam, yang dimana atas kuasanya Ranying Hatala langit menciptakan bumi, langit, bulan, bintang, matahari beserta segala isi yang ada di bumi, dan membagi gelap dan terang di atas puncak bukit Bulau Kangantung Gandang, Kereng Rabia, Nunyang, Hapalang Kalangit. Di sana Ranying Hatala
langit menjadikan segala kuasanya yang ia kehendaki. Nah, bunyi tersebut ada di penaturan, yang tersurat di penaturan, yaitu pada pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12 yang menceritakan tentang bagaimana konsep penciptaan alam semesta dalam kitab suci penaturan. Nah, selanjutnya yaitu konsep manusia dalam penaturan. Nah, konsep manusia dalam penaturan tersurat dalam penaturan yang berbunyi, dengan kuasa dan kekuatan yang dimiliki oleh Raja Ta'ala, ia menciptakan manusia melalui kekuatannya yang diiringi oleh bunyi guntur menggemuruh, petir halilintar menggetarkan buana, memenuhi alam semesta. Cahaya berada pada garing lalu ujung pulang kejadian menjadi satu wujud laki-laki serupa, disertai dengan buah butanya rataka penyang, berisikan pakaian milik wujud perempuan, dan sebuah suling bulau rumbai ambun seruling. Lalu Raja Ta'ala berfirman, sesungguhnya engkau seseorang lelaki sudah ada di sini. Sekarang aku memberi dan menyebutkan nama bagimu, menyamai tunggul garing, junjunan laut, sahawung, tangkaruanan, hariran. Nah, dan nama perempuannya yaitu Kameluh putak bulau jolol karena libut batu kemasan tambun. Nah, begitu konsep manusia pertama yang ada di dalam kitab suci penaturan, yaitu asal nama manusia pertama yang ada di dalam kitab suci penaturan, yaitu menyamai tunggul garing dan Kameluh putak bulau junjunan laut. Nah, selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab manusia menurut penaturan. Seperti yang ada di bunyi penaturan pada pasal 41 ayat 44. Oleh sebab itu, jangan ada anak keturunan Raja Bunu melakukan hal-hal yang tidak baik, baik mengenai kesalahan sesila, salah pembicaraan, tingkah laku, perbuatan, langsung atau tidak langsung sama mereka di dalam keluarga. Sebaiknya hidupnya rukun, memelihara dengan baik tanah dan air pada lingkungan masing-masing. Begitu pula dengan makhluk dan tumbuhan yang hidup di atas bumi dan di dalam air, yang telah disediakan oleh Raja Ta'ala bagi kehidupan pantai dan mukalunin. Nah, begitu konsep tugas dan tanggung jawab manusia menurut penaturan, sehingga Raja Ta'ala berfirman bahwa memerintahkan pada keturunan Raja Bunu untuk memelihara dengan baik alam yang ada di tempat tinggal kita sekarang. Mungkin seperti itu konsep tugas dan tanggung jawab manusia menurut penaturan. Dan yang terakhir yaitu sikap moral dalam penaturan. Di dalam penaturan tersurat pada pasal 41 ayat 40 yang berbunyi, setelah itu bawi ayah menasihati, mengajar anak keturunan Raja Bunu mulai dari tata cara bicara, bertingkah laku, tata cara bertamu ke tempat keluarga, semuanya harus memakai tingkah laku yang baik. Nah, dalam pasal itu bahwa Raja Ta'ala memerintahkan kita sebagai umat manusia untuk menjaga sikap maupun tindakan sesama kita manusia agar tidak terjadi kesalahan silsilah antar sesama manusia. Nah, mungkin itu konsep sikap dan moral manusia dalam penaturan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam penyampaian materi pada hari ini. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan bila ada kata yang salah saya mohon maaf. Dan menutup penyampaian materi saya pada hari ini, saya mengucapkan Paramasanti, Om Santi Santi Santi, Om Sahi. Sekian
dan terima kasih atas penyampaian materi saya pada hari ini.